masalahnya orang nggak mau tuh pada prinsipnya belum paham aja Pak, belum Iya. saya, iya. Soalnya termasuk saya merasakan saya sendiri dulu. Saya tuh jujur Mhm. aja dipaksain Pak masuknya. Oh gitu. Iya, iya, iya. Jadi disodor-sodorin saya nggak mau, akhirnya didaftarin saya. Nah, udah didaftarin juga nggak langsung saya respon itu setelah 1 bulan itu baru saya pas saya ngeliat Ya, YouTube-nya Pak Basri itu. Nah di sana saya ya. termotivasinya baru. Makanya Timbul saya nyesel ya Pak. Timbul nyesel ya. Kenapa nggak dari dulu gitu? ya betul Pak. Ya, saya ngeliat yang Pak Kiswo tuh, wah udah ada 4 juta. Kalau saya dulu ikut turun, mungkin saya nggak jauh dari dia kali ini. Iya. Tapi kalau di sini sih memang sih ya kita bertahap-bertahap ya sambil belajar Pak lah. Karena kan Iya, tujuan kita mencapai level 10 juga itu pembelajaran kita semua. Memang Iya, dengan betul. adanya buku bijak itu jadi panduan kita Pak. iya. Betul, Kita betul, juga betul, mungkin betul. apakah nanti kita siap diberikan uang banyak, Nah, apakah amanah apa enggak, kan gitu Pak. betul betul Pak, Jangan Iya, betul. sampai nanti kita berubah ya. betul, Kita betul. banyak Rubah, uang, iya, jadi kita berubah gitu. rubah, iya. Berubahnya itu jadi jadi serakah gitu. Naudzubillah, jangan sampai. Ya itulah Betul. katanya di sini kan ada Makanya remnya kadang-kadang Pak. Dari kita, buku bijak itu kita bisa mulai mengerem. mempersiapkan Iya, diri untuk menghadapi pensiun kan gitu Pak ya, supaya jangan Iya, pas nah itu. pensiun kan. Kita Sekarang kita persiapkan apa? diri, kita memantaskan diri, ya kan? hmm, iya, Harus banyak-banyak faktornya. Kalau di sini tuh memang pembelajarannya bagus. Kita harus belajar ikhlas. Kita harus belajar jadi pendengar yang baik, ya kan gitu. iya. Kalau kita di sini menjadi pendengar yang baik, berarti nanti kita juga berhadappan dengan orang lain Investor. itu mau nggak dia mendengarkan saya, gitu kan? Nah, iya, iya, Kan iya, rumahku, betul. Pak. Hmm, betul, betul, betul. Iya. Iya, sekarang kita Selamat belajar pagi, jadi pendengar yang baik selamat aja Pak dulu. Semangat, selamat pagi Bunda Esther dan semuanya selamat pagi. Salam lima Ya, pilar. salam lima pilar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Ya, pagi. Waduh, Pak. Pak Tisna, selamat Bu pagi, Esther, Bu Esther. selamat lima pilar. Pagi, pagi, pagi semua ngopi dulu. Pagi, Pak. Ngopi, Iya. ngopi, Apa tehnya yang belum, Bu? ngopi. Ngopi Ngopi dulu. Master. Mari ngopi, ngopi, ngopi. Pokoknya kalau pagi, ngopi pagi juga LPI. Iya, Oh Hmm, iya, Ini ngopi temanya ngopi. ngopi pagi di KLPI bersama teman-teman sejati. Ya, iya, oke? sama saya. Iya, Tempat Pak Merauke. Ya. Iya. Ayo Pak, ayo toh sini, ayo. ya, toh, Bareng-bareng. toh. Bareng-bareng. Yuk. Satu, Ngopi. dua, tiga. Teman-teman Ya, sejati Selamat ngopi pagi. di Salam 15. KLPI. Halo. Ya, Selamat pagi, ya. halo. Ngopi-ngopi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi Waalaikumsalam tuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Mbak Esther. Pagi, Selamat Pak. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Asman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Warahmatullahi sehat, sehat. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Esther, Ibu Herianti. Selamat pagi, Pagi, Momli. Bu Pagi Murni. semua. Selamat pagi, Bu Halo Esther. Jayapura. Selamat menikmati susu. Apa kabar Mama-mama cantik? Aku ngopi ya, Wah, Pak Maris Kopi, itu kopi pasukan dulu. terus. Ini di lapangan ini. Bawa Jalan pasukan sehat terus, ya Pak. Ini kan plastikkan ini, ini kan plastik resekan. Jadi Saya awak baru pulang nih, baru pulang jalan pagi, baru pulang ini. Oh, Oh, gitu. ini lagi baru selesai jalan Selamat jalan pagi pagi. semuanya. Iya. Salam Halo lima Pak, bulan. Salam Pak lima Tino. pilar, Kang Atino. Ya, Ngopi-ngopi, Pak. Selamat pagi dan Ngopi-ngopi, selamat Pak. Ngopi. Ngopi pilar. Masih Bukno. Pagi Sehat, Pak. semuanya, Bapak Ibu. ya, selamat pagi semua. Halo. Salam lima Kok ada, bulan. kok ada Ada suara Itu ada apa itu? Coba pedut. Pedutnya jam. mau ikut ngopi dia mbaknya. itu mau Ada tamu ngopi yang tuh diundang. kambingnya. Iya.
Iya, Pak. Di sana cerah Pak Marisi? Oh, cerah, cerah. Cerah. Cerah ya. Selamat pagi. Ini pagi Di cerah sini ini. redup. Teman lagi Oke. semangat Di sini semua ini. redup. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pasti Di Pak sini Marisi redup. keren tuh. Ya. Udah mulai musim hujan, Pak. Iya. Kemarin malam ya kita hujan nih. Kebagian hujan di sini. Di sini juga hujan juga Hujan gede, ya, Pak. Pak? Oh, Yuli. Wah. Ini metro hujan. hujan ini. Udah mulai hujan Pak di sana Pak? Kalau di sini baru malam tuh. Ini cerah ini, Pak. Cerah. Cerah. Surabaya cerah. Panas. Dan pagi. Assalamualaikum. Pak Suharti. Assalamualaikum, Bu. Pagi, pagi semua. Suharti. Nah, sore pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak hakanya Pak Seman ya? Kopi Iya, dua. betul. Ya Pak Yayat. Jadi. Salam. Oh. Semoga sehat-sehat semua. Semoga sehat semua. Selamat pagi. Rebu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Ini komandan belum muncul ya? Komandan. Tinggal nunggu komandan. Ngomong orang muncul kiosop. Sehat Pak selalu. Durung cemu ya? Waduh, ijo-ijo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi semua. Pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Pak Marisi. Banget hijau kayak tanaman tuh. Seger, kehabisan hujan nih. Seger. Terus Iya. Semangat. Sehat. Wah, pokoknya kalau udah disinggol tuh enak. Wih. Pak Temon. Ayo, yang belum disinggol. Pak Temon, halo. Senggol ya. Senggol antar. Lebih enak kalau disenggol sama sistem, Pak. Iya. Pak Sun juga disinggol, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi semua pagi. Pak Sunarto. Selamat Iya, pagi. siap. Pokoknya siap disinggol. Iya, senggol. Dia nyanyi nih Kus Plus. Senggol-senggolan. Woi. Bahagia itu indah. Bahagia itu indah dan mudah. Gratis lagi. Iya. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Sunarto. Gimana? Mohon izin teman-teman. Ya. Gimana Pak Semen? Oh iya, kami dari keluarga KLPI Jayapura mau menginformasikan bahwa keluarga kami ada yang meninggal pada sore kemarin, pagi hari ini dimakamkan. Beliau anggota KLPI dari ibunya Pak Mansur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Mohon doanya. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, hilafnya, diterima segala amal ibadahnya. Semua ya Pak ya. Amin amin. Tapi harus masuk diterima member dari KLPI. Amin. Dagang. Yang Bu Hasanah kemarin ya Pak? Ya, yang Sugina Pak, bukan. Yang satu lagi Pak. Ini kemarin mendadak ke rumah sakit. Masya Allah. Yang Sugina masih di rumah sakit. Yang ke sana di rumah sakit. Ya. Yang meninggal siapa namanya? Bu Sugima. Iya Pak. Ya. Betul. Bagus itu Pak. Harus ada Pagi ke rumah sakit, sore meninggal. KLPI adalah perusahaan dagang. Ya, ditulis Pak namanya Pak. Tulis di sini Pak. Sebenarnya 2016. Oke, siap. Baru 2023 inilah baru aktif semua. Dan dia adalah perusahaan dagang yang membangun satu jaringan
Pembeli setia namanya. Pembeli setia. Oh. Pembeli adalah harus 4 dulu. Dingin. Menghilang. Iya, pada menghilang nih. Bunda Susu, apa kabar Bunda Gue Susu? sedih. Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Yani, gimana kabarnya? Segar Bunda Susu ya, kelihatan sehat, cerah, ceria. Sukses Bunda Susu. Alhamdulillah. Ini tuh Mom Li ya. Udah Lili ya Betul, ini ya sayang. ya Allah maafkan dah. Kalau ketua HK dari Serang siapa ya? Belum, udah ada apa Bun dari Serang? Makanya saya nanya, udah ada apa belum? Ada ya? yang nanya kemarin juga. Serang wonten. Serang wonten. Kesempatan ini kesempatan yang punya anak di sekitar situ. Iya punya member di situ, cuman maksud saya mau saya suruh mampir dulu ke HK, mau saya jadikan calon dia. Ya HK terdekat aja Bun, disuruh merapat. Wah Pak Heri sudah perjalanan kemana ini? Pagi Pak Heri. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. 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 Udah lewat 4 menit. Di-mute semua. Moga-moga di-mute semua. Enggak di-mute semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Bapak Ibu para Zoomer pagi yang berbahagia. Pagi ini mari kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, sehat badan, sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom yang pagi ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan sesuatu apapun. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita ada kabar duka Ibu Sugimah ya. Ibu Sugimah, ibunya Pak Mansur gitu ya Pak Asman ya. Ibunya Pak Mansur maksudnya atau istrinya? Iya, betul. Ibunya. Oh, ibunya. Ibunya Ibunda dari Bapak Mansur ya? Iya, betul. Ibunya. Oke, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berduka mendoakan beliau ya, agar beliau diterima di sisinya dan diampuni segala dosanya. Mudah-mudahan ini berkah barokah ya, diberikan ketabahan keluarganya dan KLP ini memberikan keberkahan karena beliau meninggal. Mudah-mudahan ini bisa diwariskan akunya ke ahli waris. Bapak Ibu sebelum kita mulai Zoom pagi ini, monggo yang Muslim kita tawasul kepada Ibu Sugimah. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya dan diterima amal baiknya. Saya imami bagi yang lain untuk yang beragama Nasrani dan Buddha, mohon berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka Sumailah sultani auliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al-amilina wa mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan ila ru'yal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikil azil
Ya, khususan ila abana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa sayyidina asatidzatina wa liman istatamana hauna sababi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan ila rohi Ibu Sukinah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi syudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'khudhuhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Astaghfirullah al-'azim astaghfirullah al-'azim astaghfirullah al-'azim astaghfirullah al-'azim astaghfirullah al-'azim astaghfirullah al-'azim astaghfirullah al-'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Allah. La ilaha illallah, 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 la illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhibbu kafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma fir lana dzunubana li wa li walidayna warhamna rabbana syawr wa li samita wa jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum Allahumma fir khususan ila Ibu Sukinah. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa afana. Allahumma la tahrimna ajra wa la tahtina ba'da wa fir lana wa la. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa afana. Allahumma fir laha warhamha wa afiha. Allahumma fir laha warhamha wa afiha. Allahumma fir khususan ila rihali kubur minal muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan kita doakan Bapak Beni beserta Ibu Hasanah. Beliau sakit,
Semoga beliau cepat sembuh ya. Khususan ilrohi wajah Bapak Bani wa khususan ilrohi wajah Ibu Hasanah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan beliau. La haula wala quwata illa billahil azim. Baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ke pembacaan buku bijak pagi ini yang bertugas untuk pembacaan buku bijak adalah Bapak Joseph. Bapak Joseph ya sudah ada di sini ya. Hadir Pak. Maaf, Oke, siap. Kameranya disembunyikan ya. Oke, nggak apa-apa. Bapak Joseph tadi Permana. Monggo Pak, waktunya kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Sun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa karamatillah, wa barakatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada hari pagi yang cerah ini kebetulan di daerah Cirebon semalam diguyur hujan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah berasa dingin sejuk gitu kan. Sehari-hari panas oleh teriknya matahari. Semalam berkat Allah Subhanahu wa taala hujan membasahi daerah kami. Mudah-mudahan hujan juga akan berlimpah ruah di daerah-daerah yang lain di Indonesia, Bapak Ibu ya. Baik, pada hari ini tanggal 10 September 2024 saya kebetulan mendapat tugas untuk memberikan beberapa kajian dari buku bijak Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwa pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Nah, di sini bahwa pemimpin-pemimpin yang hebat itu tentunya belum bijak. Banyak pemimpin hebat terjebak dengan ketidakbijaksanaannya. Akhirnya bisa diambil kesimpulan bahwa pemimpin bijak itu pasti hebat. Nah, berkenaan dengan apa ini? Dengan karakter, akhlak gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebesar jabatan dan segala macam, akhlak yang buruk pasti akan jatuh juga. Nah, di sini dikatakan bahwa ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, semuanya adalah dengan ilmu Bapak Ibu. Jadi kita diharapkan menjadi pemimpin yang bijak, yang selalu thalabul ilmi gitu kan. Setiap hari menempa ilmu, setiap hari menempa jiwanya. Karena jiwa dan pengetahuan itu satu rangkaian yang tidak bisa diputuskan. Jadi terus mengedukasi, terus mendengarkan, terus melihat gitu kan, sebelum kita berucap. Artinya kita diberikan telinga, diberikan mata dua, tapi hanya diberikan satu mulut. Artinya banyaklah mendengar, banyaklah melihat dengan sedikit bicara. Karena banyak bicara tanpa disertai dengan ilmu pengetahuan akhirnya binasa. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Di sini kita sudah diberikan satu warning ya oleh manajemen, oleh owner, oleh mentor kita Pak Basri, Pak Haji Darmawan gitu kan, dan para haka-haka yang lain bahwa kita sudah diwanti-wanti. Ini bukan lari jarak pendek perlombaannya, tapi jarak jauh. Otomatis segala persiapan, segala ilmu, segala strategi kita persiapkan. Jangan memberikan iming-iming bahwa kita akan cepat akan mendapatkan
pensiun. Ini sangat diwanti-wanti oleh perusahaan bahwa kita sudah diingatkan kita akan long term, jalan ke panjang. Jadi persiapan mental, persiapan ilmu gitu kan ya, itu harus dipersiapkan dari sekarang. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Nah, ini banyak minuman bersoda yang sekarang lagi tren gitu kan ya. Kebanyakan dipergunakan untuk membersihkan karat-karat di besi di lantai gitu kan ya. Jangan sampai diminum kebanyakan, akhirnya bisa juga menghancurkan ya. Dan sifatnya yang bersoda itu akan cepat menguap. Artinya janganlah seperti itu dalam hal apa? Spiritnya, semangatnya, pengetahuannya gitu kan. Lalu kita juga dipersiapkan ya untuk lomba jarak jauh ini dengan menjaga stamina. Artinya dalam menjaga stamina ini yang pertama adalah dan nomor satu itu andalkan Tuhan. Sebagusnya apapun planning, sebagusnya apapun rencana, kalau tidak mengandalkan Tuhan, kadang-kadang hasilnya menyakitkan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Ini harus ditanamkan dalam diri kita bahwa selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita doakan selalu goal, strategi, dan tim. Doa ini semacam munajat ya, permohonan. Atau yang namanya afirmasi, gitu kan. Bagaimana sahabat akan menjadi kebiasaan kalau tidak pernah mendoakan goalnya, tidak mendoakan strateginya, dan tidak mendoakan tim-timnya. Kita tahu bahwa tim KLPI itu meliputi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak mengenal suku bangsa, ras, gitu kan, dan agama. Yang sepaham, yang setujuan, paham dengan arah dan misi visi KLPI, yuk sama-sama, gitu kan. Jadi jangan sampai ketidaksamaan ini membuyarkan tujuan kita, gitu kan. Nah ini penting sekali Bu ya. Doa itu penting, gitu kan. Setelah kita mengandalkan Tuhan, yang kedua adalah mendoakan goalnya, mendoakan strateginya dan timnya. Lalu yang selanjutnya kita juga doakan leadernya. Kadang leader juga ada yang mengenakan dan tidak mengenakan. Ya. Semuanya adalah berlatih, semuanya adalah belajar. Jadi wajar saja kalau ada sedikit ketidaksamaan. Yuk kita kembali lagi tanyakan kepada sumbernya, gitu kan? Sumber kita adalah Bapak Basik Susanto, Pak Dermawan. Jadi kalau tidak paham bertanya lagi. Jangan sampai menjadi runyam, gitu kan? Karena kesalahpahaman di bawah. Ya. Jadi doakan juga leadernya, percaya kepada perusahaan. Artinya yang tahu bagaimana strategi, yang tahu bagaimana ke depannya KLPI itu pasti perusahaan, pasti manajemen, gitu kan? Karena mereka sudah di atas gunung. Mereka paham dengan keadaan di lapangan, gitu kan? Bagaimana keadaan para leader dan segala macamnya, gitu kan? Nah inilah ujiannya. Kalau orang yang di gunung, di atas gunung itu sudah kelihatan semua di bawah. Bagaimana jalur-jalurnya, bagaimana curamnya, bagaimana terjalin, dan bagaimana indahnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu percaya sistem. Perusahaan juga pastinya meluncurkan KLPI yang mempunyai sistem. Artinya sudah teruji. Dari sistemnya, dari segala macamnya dipersiapkan. Selanjutnya percaya leader, ikuti prosedur. Nah ini ya. Jadi hal-hal yang diciptakan oleh manajemen seperti halnya bagaimana kita membangun para HK gitu kan, lalu juga bagaimana alur dan aturannya harus sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan komitmen dan persisten gitu kan ya. Kadang komitmen juga sering diuji Bapak Ibu. Jangankan di mitra-mitra bawah, di para HK pun demikian ya. Karena dengan basic masing-masing, dengan keimanan masing-masing, dan dengan
rasa ego masing-masing. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya, bagaimana kita berkumpul dengan beragam karakter. Yang ke-9 adalah kita selalu nempel. Artinya nempel yang paling pasti adalah nempel kepada Sang Pencipta Bapak Ibu. Ya. Manakala kita ditiupkan ruhnya dalam janin ibu usia 4 bulan gitu kan, Allah itu menghidupkan yang namanya janin gitu kan dengan ruhnya. Artinya kalau secara kajian ma'rifat bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada 2 nur, ada 2 cahaya yang mungkin terlupakan setelah dewasa, yaitu Nurullah dan Nur Muhammad. Ya. Jadi manakala kita percaya dan yakin antara kedua nur ini menimbulkan nur dalam hatinya menjadi lebih terang, lebih damai, dan yang lebih utama lagi adalah nurnya ini, cahaya ini tidak perlu dengan minyak Bapak Ibu. Tidak perlu dengan oil, tidak perlu dengan bensol, tidak perlu dengan minyak tanah. Gitu kan ya. Ini ajaibnya. Manakala nempel selalu kepada Allah SWT, hatinya makin gembira, hatinya selalu positif, gitu kan ya. Tidak pernah berpikir negatif ke depan dan tidak menyesal di kehidupan yang sudah berlewat, gitu kan ya. Karena di sini selalu mengandalkan pada Tuhan, ya. Dari awal kan kita berbicara Tuhan dari yang pertama, dari poin pertama. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kembali lagi kita mengetahui jati diri. Manakala kita tahu jati diri kita, pasti tahu Tuhannya. Nah ini selanjutnya kenapa harus berdoa Bapak Ibu? Nah ini kita tidak tahu kapan kita pensiun. Artinya masa depan kita misteri. Hitung-hitungannya secara matematik sudah kelihatan. Artinya seperti halnya benda itu secara sunatullah, manakala dia jatuhnya ke bawah. Artinya itulah hukum alam. Sunatullah gitu kan ya. Matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu sudah kepastian. Nah, dalam kepastian ini perlulah dipahami bahwa semuanya akan terjadi sesuai dengan perasaan dan pikiran para anggota KLPI. Begitu ya. Jadi manakala berkecamuk terus kapan pensiun, akhirnya lupa. Bukannya ditanya kapan kita referral, bukan kapan kita referral gitu kan. Jadi yang terpikirkan adalah kapan pensiun. Lah yang baru juga masuk pengen pensiun sih gimana? Gitu ya. Padahal sudah diketahui bahwa usia pensiun itu menginjak masa kerja. Masa kerjanya ada yang 20 tahun, 30 tahun. Nah, sekarang kalau kita langsung baru juga setahun pengen pensiun, gimana ya? Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita sadari bahwa terus berdoa. Doakan semuanya, gitu kan. Kalau kita sudah berniat bekerja sama, yuk sama-sama bekerja sama, sehingga semuanya menjadi anugerah buat kita. Bahwa jangan salah Bapak Ibu, ada kekuatan-kekuatan alam semesta gitu kan ya, yang akan mendukung. Artinya semesta mendukung manakala pikiran dan perasaan kita selalu positif ya. Bapak Ibu sebarkan nur-nur dalam hati Bapak Ibu untuk alam semesta. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena sejatinya kita adalah seorang khalifah sebagai pemimpin wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ini harus kembali diingatkan bahwa umat yang baik adalah umat yang bermanfaat untuk seluruh alam, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita harus mempunyai akhlak. Saya pernah mengatakan bahwa kesuksesan itu 90% diawali dengan akhlak yang baik, Bapak Ibu. Pengetahuan dan segala macam hanya 10%. Begitu ya. Artinya di sini akhlak itu berkenaan dengan jiwa, berkenaan dengan karakter,
berkenaan dengan nafs gitu kan. Makanya jagalah jiwanya supaya fisiknya kuat. Gitu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa. Ini Bapak Ibu. Tidak pernah capek, tidak pernah malas dan kesal apalagi bosan. Nah, Ibu ya, inilah hal-hal yang mungkin sebagai awal bahwa sebagai pemimpin semua gitu kan ya, kita harus mempunyai beberapa bekal. Inilah beberapa bekal jiwa. Jiwanya harus lebih strong, tidak mudah kecewa, banyak fitnah, banyak umpatan, banyak yang menilai buruk Bapak Ibu. Wah, ini penipuan segala macam. Biarkanlah hal-hal yang negatif kita balas dengan netral Bapak Ibu. Netral saja. Karena netral itu berdekatan dengan positif Bapak Ibu. Ya, pikiran-pikiran oranglah yang mengakibatkan hal-hal negatif. Karena apa? Karena pikiran itu selalu membawa ke negatif. Orang ngomong ini, wah nggak mungkin. Ngomong ini, wah nggak mungkin. Walaupun dengan hitung-hitungan dan segala macamnya. Nah, itulah ya, pikiran selalu membawa ke negatif. Bapak Ibu ya, kita lanjutkan pada halaman kesekian, yaitu untuk tanggal 10 Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa yang saya tahu itu Solomon. Kalau di sini ini Solomon ya. Ada beberapa petuah Solomon. Yang saya tahu itu Solomon, kalau nggak salah itu Raja Sulaiman. Ya. Yang saya tahu ya. Tapi kalau mau buku bijak mungkin sama lah. Nah ini beliau berpetuah Bapak Ibu. Karena seorang raja dia harus, dan seorang nabi juga dia harus bagaimana dia bijaksana, gitu kan ya. Artinya seorang nabi dan rasul itu pasti bijaksana dulu Bapak Ibu. Tidak pernah tidak bijaksana. Artinya dia melakukan dulu sebelum kan berbicara. Gitu ya. Di sini dikatakan anak yang bijaksana adalah kebanggaan ayahnya. Anak yang bodoh menyusahkan hati ibunya. Nah ini Bu. Artinya bahwa anak ini yang dilahirkan dari pasangan suami istri, otomatis gitu kan ya, kalau diawali dengan hal yang baik gitu kan, awalnya bagaimana suami istri ini berniat, berazam gitu kan ya, mudah-mudahan keturunannya menjadi soleh-soleha, menjadi kebanggaan untuk ayahnya dan hati ibunya menjadi gembira. Itu Bu ya. Jadi bagaimana hati ibu tersayat-sayat, kan, manakala anaknya selalu mempersulit hidupnya. Itu Bapak Ibu ya. Ini petuah Raja Solomon yang pertama, gitu ya. Bahwa anak yang bijak adalah kebanggaan ayahnya. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekarang, anak-anak dari orang tua kita, mudah-mudahan segala perilaku kita menjadi kebanggaan orang tua. Artinya bawalah orang tua ini menjadi bangga, gitu kan ya. Karena apa? Ini loh Pak, gitu kan, anakmu yang dulu yang engkau berikan teguran, engkau berikan warning, gitu kan ya. Di saat saya masih tidak paham dengan kehidupan. Selanjutnya Bapak Ibu ya, kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan. Sebaliknya kejujuran akan menyelamatkan. Nah inilah petuah Raja Solomon yang selanjutnya, bahwa kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan. Nah inilah Bu, kecurangan ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan karena ketakutan Bapak Ibu. Ya. Ketakutan dari apa? Dari pikiran yang selalu menerawang ke depan, bagaimana nanti gitu kan. Nah, atau juga dia trauma dengan kejadian-kejadian tempo hari. Inilah artinya bahwa kita selalu dipusingkan dengan kekayaan seolah-olah sulit, padahal harus dipahami kita hidup ini sudah disediakan, alam semesta sudah disediakan. Jadi hal-hal yang negatif itu selalu muncul dalam pikiran
kesulitan lah, kecewa lah, segala macam ya. Jadi perbaikilah Bapak Ibu pikirannya dari sekarang ya. Lalu selanjutnya bahwa Tuhan tak akan membiarkan orang baik kelaparan. Nah ini sudah dibilangin ya, bahwa selanjutnya Tuhan tak akan membiarkan orang baik kelaparan. Ini Raja Solomon mewanti-wanti, gitu kan, memberikan warning, memberikan peringatan. Kawan-kawan, janganlah takut akan kelaparan, karena aku penjaminnya. Gitu ya. Nah ini pikiran seperti ini yang kadang-kadang selalu terkecoh, gitu kan ya, oleh bisikan-bisikan yang negatif. Tetapi ia menghalang-halangi orang jahat supaya orang itu tidak memperoleh yang diinginkan. Nah ini juga Allah juga memberikan warning juga bahwa tenang, gitu kan, aku akan melindungi, gitu kan ya, dari orang-orang yang jahat. Nah ya Bapak Ibu ya, inilah satu kajian yang perlu dipahami bahwa yakin dulu, jadi nempel dulu kepada Allah, gitu kan. Bagaimana kita akan tenang hidup di dunia kalau tidak mengenal Tuhannya, Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya Raja Solomon berucap bahwa orang malas akan jatuh miskin, orang yang rajin akan menjadi kaya. Nah ini, balik lagi, malas dan rajin ini adalah sikap mental Bapak Ibu. Ini bagaimana kita mendera jiwa kita, akhlak kita, gitu kan ya, karakter kita. Jangan menjadi orang yang malas, gitu kan ya. Karena Raja Solomon sudah tahu bagaimana akibatnya orang yang malas, gitu kan ya. Dan bagaimana akibatnya orang yang rajin. Kembali lagi bahwa inilah memperbaiki pribadi-pribadi masing-masing. Ibu ya, orang bijaksana mengumpulkan panen pada musimnya, tapi orang yang tidur saja pada musim panen, maksudnya orang yang tidur saja, yang malas gitu kan, pada musim panen mendatangkan malu pada dirinya. Nah ini Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi anak yang tidak membanggakan orang tua, selalu menyusahkan. Nah inilah tujuannya dari para haka ini. Yuk kita sama-sama bergandengan tangan. Yang terlupakan diingatkan, gitu kan ya. Yang tidak mau diingatkan, ya sudah tinggalkan dulu. Kita doakan, gitu kan ya. Mudah-mudahan di lain waktu dia mendapatkan petunjuk. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Orang baik akan mendapat berkat, kekejaman tersembunyi di balik kata-kata orang jahat. Kayak gini Bapak Ibu ya. Jadi barokah, gitu kan ya. Tidak akan mungkin, gitu kan ya, orang yang berbuat baik tidak akan berkah. Gitu Bapak Ibu ya, pasti menimbulkan berkah. Keuangan, kenangan akan orang baik merupakan berkah, tetapi orang jahat segera dilupakan. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana kita membuat sejarah Bapak Ibu. Bagaimana kita diingat oleh anak-anak kita, gitu kan ya, akan petuah-petuah orang tuanya. Oh benar, gitu kan ya. Bagaimana orang tua itu memberikan nasihat, gitu kan ya, untuk kebaikan. Segera, gitu kan ya, berubah, segera berubah. Karena keberkahan akan muncul Bapak Ibu. Kalau orang yang selalu baik itu ucapannya baik Bapak Ibu. Jadi kalau orang yang ucapannya kurang baik, gitu kan ya, pasti hatinya kurang baik. Otomatis Bapak Ibu ya. Kayak keran yang dibuka, gitu kan ya. Kalau airnya keruh, keluarnya keruh. Kalau airnya jernih, keluarnya jernih. Kan hanya sebagai perantara Bapak Ibu ya. Aslinya kelihatan dari dalam hatinya ada dengan apa? Dengan ucapan dan tingkah lakunya. Jadi kalau lihat orang, lihat aja apa yang diucapkannya dan bagaimana tingkah lakunya. Gitu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Orang yang pandai suka menerima nasihat, orang yang bicaranya bodoh akan sesat. Nah ini Bu. Jadi di awal bahwa pemimpin yang hebat itu adalah
belum tentu bijak Bapak Ibu. Tapi kalau sudah bijak pasti hebat. Ya. Baik lagi Bapak Ibu ya. Jadi orang yang pandai itu suka memberi nasihat, ya, karena nothing fulus gitu kan ya. Apa yang dia ucapkan karena dari hati, bukan dari rekayasa, bukan dari pikiran, apalagi ingin dipuji. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau lihat orang apa yang diucapkan. Saya pertama kali bertemu dengan Pak Basi, saya hanya lihat apa yang dia ucapkan. Saya tidak mengenal dia itu karena dari mana. Bukan. Betul tidak. Komitmen tidak. Nah ini Bapak Ibu. Jadi saya hanya lihat orang. Apa yang diucapkannya, bagaimana karakternya, itu terlihat dari dalam perbuatannya. Bapak Ibu ya. Simple lah. Gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Orang jujur hidupnya aman, orang yang menipu akan ketahuan. Di sini lagi ya. Ini semuanya dari awal sampai sekarang ini semuanya bersinggungan dengan karakter Bapak Ibu. Bagaimana Raja Solomon ini mewanti-wanti bahwa hati-hati, jangan menggunakan banyak yang negatif, tapi pergunakan yang positif Bapak Ibu ya. Jadi orang jujur itu hidupnya aman, dimanapun akan aman Bapak Ibu, karena temannya para yang aman Bapak Ibu ya. Siapa menyembunyikan kebenaran menimbulkan kesusahan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi apa-apa yang telah kita dapatkan dari sekian hari gitu kan ya, tentang ke-KLPI-an, sampaikan saja. Jangan memberikan iming-iming yang kurang baik gitu kan ya. Sampaikan dengan baik gitu kan. Sampaikan dengan jelas, jujur gitu kan ya. Jangan direkayasa. Karena apa? Karena akan berakibat kepada kita Bapak Ibu. Siapa yang memberikan kebenaran menimbulkan kesusahan, siapa yang meritik dengan terang-terangan mengusahakan kesejahteraan. Ya Bu ya. Jadi ini semuanya harus kita wanti-wanti gitu kan ya. Tutur kata orang baik membuat hidup bahagia, tetapi di balik kata-kata orang jahat tersembunyi hati yang keji. Itu Bapak Ibu. Nah inilah penyakit hati Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi selalulah berkata dengan baik Bapak Ibu ya. Jangan banyak menipu, apalagi mengiming-imingi. Kebencian menimbulkan pertengkaran, cinta kasih mengampuni semua kesalahan. Nah ini Bapak Ibu, kebencian menimbulkan pertengkaran. Bagaimanapun orang itu milik kita, mau orang lain menghina, mau orang lain mencemoohkan, biarkan saja. Toh kita ini adalah pribadi kita, bukan pribadi mereka. Bapak Ibu ya. Jadi anjing menggonggong, kabilah berlalu. Itu Bapak Ibu. Oke, mangga Pak Ikada ya. Hati-hati. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi kita kembali lagi di sini bahwa jangan banyak pertengkaran. Berilah cinta kasih, berilah senyuman gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kami ini yang punya tradisi bahwa sifat yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Bapak Ibu. Gitu ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ini satu awal dari sifat dari yang wajib gitu ya. Nah asma Allah gitu yang wajib bahwa Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang Bapak Ibu. Dan diakhiri dengan As-Sabur. Artinya apa? Bahwa As-Sabur itu terakhir Bapak Ibu. Saya selalu mengatakan bahwa sabar itu bukan di depan, sabar itu di belakang. Jadi sebarkan dulu kasih dan sayang. Bagaimana visi dan visi KLPI yang menurut kita baik, sebarkanlah, informasikanlah. Terus kaji dulu, gitu kan? Itu telah dulu. Ayo sama-sama bermudakarah, gitu kan ya? Berdiskusi, menyampaikan, mendongeng. Kira-kira kalau setuju yuk kita bareng-bareng, gitu kan ya? Sabar itu belakangan Ibu. Jadi as-sabur itu sifat Allah yang ke-99. Yang pertama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya.
Jadi kita selalu ke sana. Sebarkan saja kasih sayang pada semuanya dengan berita-berita gembira. Begitu Bapak Ibu. Orang bijaksana menghimpun pengetahuan, jika orang bodoh berbicara, ia memancing kecelakaan. Masya Allah. Bapak Ibu ya, ini diperingatkan oleh Raja Solomon bahwa dengan pengetahuan, itu kan orang menjadi bijaksana. Dia berucapnya berhati-hati. Tidak pernah berucap menyakitkan, gitu kan ya, apalagi memancing kecelakaan. Banyak orang yang, wah bagaimana caranya ini membuat fitnah, membuat hoax, gitu kan ya. Supaya apa? Supaya terjadi kekacauan. Bapak Ibu ya, hati-hati dengan berita yang hoax Bapak Ibu. Jadi hoax ini sudah menjadi virus, menjadi ancaman yang tersembunyi. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kekayaan melindungi si kaya, kemelaratan menghancurkan orang miskin. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana sumber daya alam ini bisa kita kelola dengan baik, sehingga hidup kita menjadi sejahtera. Kalau berbuat baik, upahnya adalah hidup bahagia. Kalau berbuat dosa, akibatnya lebih banyak dosa. Nah ini ya. Jadi mari kita sama-sama berbuat baik. Buat siapa? Buat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Siapa mengindahkan teguran akan hidup sejahtera, siapa enggan mengakui kesalahan, berada dalam bahaya. Nah, setiap manusia pasti mengalami kesalahan, kehilapan, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau ucapkan minta maaf, gitu kan ya, apa yang kita lakukan atau kita sampaikan barangkali ada kehilapan, selalu minta maaf, Bapak Ibu. Karena manusia itu tempatnya hilaf. Siapa yang mengindahkan teguran akan hidup sejahtera, siapa enggan mengakui kesalahan berada dalam bahaya. Nah ini, jadi kalau kita tidak mengakui kehilapan, kesalahan, dalam bahaya Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Orang yang menyembunyikan kebencian adalah penipu. Orang yang menyebarkan fitnah adalah dungu. Dan baik lagi Ibu ya, semuanya adalah bagaimana membangun karakter, membangun akhlak Ibu. Membangun mental yang superior, gitu ya. Rasulullah SAW adalah orang yang superior Ibu, Bapak Ibu. Bagaimana pada saat beliau akan lahir menjadi pembicaraan seluruh alam dunia, Bapak Ibu. Bahwa akan lahirnya Rasulullah terakhir di akhir zaman. Wah ini yang bikin gempar, Bapak Ibu. Sealam dunia. Nah inilah. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu menjadi pelaku sejarah bagaimana bendera KLPI ini kita usung, kita perjuangkan untuk apa? Untuk mensejahterakan seluruh umat manusia. Bapak Ibu ya, setiap hari kita digembleng bagaimana kita berakhlak yang mulia. Buat siapa? Buat seluruh alam semesta. Bapak Ibu. Jadi jangankan kita berbuat salah di keluarga, berbuat salah ke orang lain, berbuat salah pada diri sendiri pun itu diwanti-wanti ya Bapak Ibu. Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan bebal. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi semuanya harus menjadi penasihat Bapak Ibu. Enggak, pemaida. Penasihat buat siapa? Buat dirinya sendiri. Gitu ya. Bukan buat orang lain Bapak Ibu. Jadi kalau berucap ini kira-kira bagaimana ya? Menurut pandangan saya gitu kan ya. Enak enggak gitu kan ya. Mengenakan enggak buat hatinya gitu kan ya. Nah, ini harus ditimbang-timbang dulu gitu Bapak Ibu. Karena sama. Kalau kita dimarahin juga tidak enak Bapak Ibu. Begitupun orang lain. Kalau dimarahin kita nggak enak. Perkataan orang yang baik bagaikan perak asli. Buah pikiran orang yang jahat tidak berarti. Nah ini Bapak Ibu. Pada saat dulu mungkin Raja Solomon yang paling bagus adalah perak sebagai perhiasan mungkin ya. Jadi perak itu putih, bersih gitu kan ya, jernih gitu kan ya.
Akhirnya kalau orang yang berpikiran jahat, keruh, kotor, gitu kan ya, berwarnanya hitam, legam. Perkataan orang yang baik merupakan berkat bagi orang banyak. Kebodohan orang bodoh membunuh dirinya sendiri. Gitu betul Bu ya. Jadi orang yang suka menipu, orang yang suka tidak berkata baik, gitu kan ya, sebetulnya lagi bunuh diri Bapak Ibu. Bunuh diri itu membunuh dirinya, gitu ya. Di luar berkat, gitu Bapak Ibu. Di luar berkah. Makanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, gitu kan ya. Karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya, kerja keras tak dapat menambah harta. Ini Bapak Ibu harus dicantumkan juga bahwa kita harus percaya kepada takdir ya. Seberat, secapek, kerja kerasnya, tapi kalau belum ada ridho dari Allah SWT, tidak akan terjadi Bapak Ibu. Orang bodoh senang berbuat salah, orang bijaksana gemar mencari hikmat. Bapak Ibu ya, masih ada waktu 15 menit ya. Jadi kita harus merubah dari sekarang. Artinya bahwa mudah-mudahan di kajian-kajian pagi dari KLPI ini bisa merubah karakter kita, gitu kan ya. Yang tadinya kurang baik menjadi baik, gitu kan. Yang tadinya tidak paham menjadi paham, gitu kan. Karena apa? Untuk siapa? Untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Orang bodoh senang berbuat salah, orang bijaksana gemar mencari hikmat. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Orang tulus mendapat apa yang diinginkannya, orang jahat mendapat apa yang paling ditakutinya. Ini Bapak Ibu. Jadi orang tulus itu apa ya? Orang yang selalu ikhlas, gitu kan ya. Orang ikhlas itu orang yang bukannya tidak berikhtiar, dia berikhtiar, tapi dia menggunakan jiwanya, dia memohon pada Tuhannya, gitu kan. Kalau orang yang jahat itu kadang-kadang lupa dengan Tuhannya, Bapak Ibu, terlupakan oleh mereka. Makanya mungkin mereka tidak pernah melihat dirinya, sehingga tidak pernah mengenal Tuhannya. Jika topan melanda, lenyaplah orang jahat, tetapi orang jujur tetap teguh selamanya. Ini Bapak Ibu sunatullah itu pasti terjadi Bapak Ibu. Manakala amanah sebagai khalifah akan diberikan kepada bumi menolak Bapak Ibu. Semuanya menolak. Luar biasa kan? Hanya manusia yang siap menerima estafet gitu kan, kepemimpinan di alam dunia. Makanya mari kita pergunakan tool Bapak Ibu yang Allah berikan, air, tanah, udara, gitu kan ya. Seluruh gelombang energi, seluruh alam jagat raya ini Allah berikan buat manusia Bapak Ibu. Makanya pergunakanlah dengan baik. Karena kalau dengan baik, alam semesta mendukung Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sekali-kali berpikiran buruk karena alam semesta akan memberikan yang paling buruk Bapak Ibu. Inilah yang dikatakan bahwa jika topan melanda, ya sudah. Topan melanda itu akan mengambil semua yang buruk. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ya. Jangan menyuruh orang malas. Ia hanya menjengkelkan saja, seperti cuka melindungkan gigi atau asap memedihkan mata. Nah ini Bu, Bapak Ibu. Jadi dari karakter, dari akhlaknya orang malas gitu kan ya, itu ya susah. Dipaksa nggak bisa, dipukul ya apalagi gitu kan ya. Makanya kita selalu mengatakan, Tuhan selalu mengatakan Allah SWT, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, berikan hidayah. Orang yang malas menjadi rajin. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini, hormatilah Tuhan, maka engkau akan hidup lama. Orang jahat mati sebelum waktunya. Bapak Ibu ya. Jadi orang yang hidupnya selalu berkhidmat, gitu kan ya, selalu beribadah kepada Allah, kepada Tuhannya, itu akan damai hidupnya. Dia akan tenang, gitu kan ya, dia akan bahagia.
Dia tidak pusing dengan masa depan, Bapak Ibu. Karena semuanya sudah disediakan Allah SWT. Dia menghidupi, dia memberikan pencerahan kepada umatnya. Bapak Ibu ya, karena sejatinya pikiranlah yang menjadikan masalahnya. Gitu. Jadi kalau kita nggak punya uang, jangan mikirin uangnya, tapi mikirinnya bagaimana caranya. Gitu kan ya? Orang tulus akan hidup aman sejahtera, orang jahat tidak akan tinggal di tanah pusaka. Weh, luar biasa nih Bu Ipa. Ini sudah Raja Solomon yang mengucapkan bahwa kalaulah kita tulus akan hidup aman sejahtera, Bapak Ibu. Ini sudah diwanti-wanti oleh Raja Solomon ya. Jadi kalau tidak percaya ya silakan Anda menjadi jahat gitu kan ya. Dan akan terbuang dari tanah kelahirannya nantinya. Gitu. Orang tulus menuturkan kata-kata bijaksana, orang jahat akan dibungkamkan mulutnya. Nah ini ya Bapak Ibu, ini petuah yang terakhir, kata-kata orang tulus menyenangkan hati, kata-kata orang jahat selalu menyakiti. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Allah paham akan dirinya, pasti akan paham pada Tuhannya. Bapak Ibu ya, jadilah pencerah bagi seluruh alam dunia Bapak Ibu. Apapun latar belakangnya, gitu kan ya? Karena sejatinya keberagaman itu adalah sunatullah, Bapak Ibu. Demikian, Bapak Ibu. Terima kasih banyak telah menyimak apa yang saya utarakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya. Umumnya buat kawan-kawan semua bahwa perbaikilah pikiran, ya, Bapak Ibu. Perbaikilah pikiran karena di sanalah banyak kenegatifan. Billahi fasibil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Bapak Teddy Purnama, terima kasih atas wejangannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Amin. Sedikit bisa TST. Karena TST itu kalau tidak dilatih dikit demi dikit, masalah susah. Gampang mengucapkan, susah mengerjakannya. Baik semuanya, kita masih ada Zoom kedua dan ini waktunya sudah mepet. Untuk itu kita akhiri dengan doa kepada Ibu yang berdoa. Monggo Bu. Halo Bu Dokter Anda. Bunda Sandra. Oh iya, terima kasih Pak Sunarto. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Dan saya akan membawakan doa pada pagi hari ini dengan cara Katolik. Mohon Bapak Ibu yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Tuhan kami yang bertakhta di dalam surga, kami semua mengucap syukur karena Engkau selalu beserta kami. Engkau penuh kasih, penuh berkat, dan Engkau yang maha rahim. Kami berdoa untuk kami semua, mulai dari goal atau hasil yang diharapkan, sistem, strategi, dan tim, juga semua owner, manajemen, leader yang berada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ajari kami semua ya Tuhan mempunyai kasih dalam hubungan perusahaan dengan manajemen, manajemen dengan para leader dengan seluruh member, dan calon member, juga antar member sendiri. Dalam mengembangkan dan melaksanakan sistem yang Engkau berkati ini, agar berjalan penuh dengan kedamaian. Tuhan, kami semua di perusahaan ini percayakan segala yang ada ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kedamaian. Pagi ini kami juga berdoa bagi keluarga kami di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia ini yang sedang sakit
baik di rumah maupun di rumah sakit. Semoga Allah melalui tangan dokter, perawat, tenaga medis, dan obat-obatan menganugerahkan rahmat kesembuhan sehingga bisa sehat dan beraktivitas kembali. Juga bagi keluarga di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang meninggal dunia, semoga arwahnya mendapat tempat terbaik di sisi Allah, diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan moral dan diberi kesabaran dan keikhlasan. Tuhan, Engkaulah andalanku. Berilah kami kesehatan yang baik dan hikmat dan penuh hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan selanjutnya, agar kami selalu bergandengan tangan, bergotong royong demi goal visi misi perusahaan, dan semakin gigih dan tidak gampang menyerah, selalu semangat dan penuh percaya kepadamu. Kini kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami pada pagi hari ini hingga malam ini. Sertailah selalu kami semua dalam aktivitas di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga Allah berkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih. Cakep. Amin. Keren. Terima kasih Bu Chandra. Tetap Ya. semangat. Semangat. Itu ibadah Amin. Tuhan Cendrawasih, ya betul. LPI Pilar. Oke, terima kasih Yes. Ibu Sandra. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Kalau bahasa Madura, Amin. Tetap semangat Gaspol Kalimantan Utara Tarakan Hadir. oke Bapak-bapak semuanya ya. Terima kasih. Kalau bahasa Madura, Salam kalau bahasa Madura, wainten kelalekan timbo cekap semanten atur kawula. Oke. Terima kasih, kita Sami. tutup acara kita, sampai jumpa besok ya. Monggo kita sama-sama tekankan. Ini Insya pikiran saya. Allah. Sampai jumpa besok. Salam 5 Pilar. Salam 5 Pilar. Ini ucapan Ayo, saya. ini pikiran saya. Kopi. Ini ucapan pikiran saya. saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ucapan saya. Ucapan saya. Perasaan saya. Ini tindakan saya. Tindakan saya. Kalau ada salah itu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.